Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan mengenai soal-soal pada ulangan hari ini, di mana saya menggunakan PT Asuransi Jiwasraya atau AJS dalam mengaudit. Untuk pertanyaan pertama mengenai struktur pengendalian internal atau Joseph Framework, diketahui bahwa terdapat 8 komponen utama pada pengendalian internal atau Joseph Framework, yakni lingkungan internal, yakni melingkupi warna dari organisasi dan menyediakan dasar dan bagaimana risiko dilihat dan ditangani oleh seluruh individu di organisasi. Yang kedua adalah penetapan tujuan, bagaimana sasaran atau tujuan harus ada sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian yang mungkin potensial terjadinya risiko dan akan berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen risiko menjamin bahwa manajemen memiliki proses penetapan tujuan dan tujuan. Yakni yang ketiga adalah identifikasi kejadian. Dengan kejadian internal, faktor mikro dan makro yang mempengaruhi pencapaian tujuan suatu perusahaan harus diidentifikasi dan dibedakan antara resiko dan juga peluang. Lalu penilaian atau penasiran risiko, yakni risiko dianalisa, dipertimbangkan dampaknya sebagai dasar untuk menentukan bagaimana nantinya risiko tersebut akan dikelola. Yang ketiga yakni selanjutnya adalah respon terhadap risiko, yakni manajemen memilih respon, baik itu menghindari, menerima, mengurangi, ataupun membagi risiko tersebut. Kemudian, mengembangkan seperangkat tindakan atau strategi yang selaras dengan risiko tersebut. Selanjutnya adalah aktivitas pengendalian, yakni kebijakan dan prosedur yang dibuat dan ditetapkan untuk menjamin bahwa respon terhadap risiko dijalankan dengan baik. Selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Ini penting teman-teman, bahwa informasi yang relevan diidentifikasi, disimpan, dan dikomunikasikan. Selanjutnya adalah pengawasan, yakni penilaian kembali bagaimana keseluruhan manajemen risiko enterprise diawasi dan dimodifikasi apabila diperlukan. Menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai tahapan-tahapan proses dalam audit, dibagi menjadi 3 proses atau 3 tahap, yakni penilaian risiko, respon terhadap risiko, sampai dengan tahap laporan. Untuk tahap pertama yakni penilaian risiko. Auditor wajib mengidentifikasi dan menilai setiap risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan sebagai dasar untuk melaksanakan prosedur audit selanjutnya. Dalam penilaian risiko, seorang auditor dapat melakukan hal-hal yang dapat dalam penilaian risiko. Salah satunya adalah dengan cara wawancara, infeksi, lalu juga observasi dan juga prosedur analitikal. Lalu dalam penilaian risiko, dalam menentukan tingkat materialitasnya, dapat menggunakan salah satu tolak ukur yakni OM, PM, dan juga HM. Di sini saya akan jelaskan mengenai mengetahui tingkat materialitas atau penilaian risiko dengan menggunakan tolak ukur OM, PM, dan juga HM. Di sini saya akan menggunakan nilai dari total aset sebesar 38.618.168 rupiah. Ini dalam bentuk jutaan rupiah, sehingga didapati dengan nilai sebagai berikut. 38 billion 618 juta. Dengan tingkat OM, saya asumsikan sebesar 1% dari nilai total aset, didapati sebesar 386 miliar. Lalu dengan tingkat dengan asumsi PM-nya dengan tingkat 85% dari nilai OM, didapati sebesar 328 miliar 294 juta 428 ribu rupiah. Dengan tingkat AM yang saya asumsikan sebesar 3% dari nilai OM, yakni sebesar 11.585.450.400 rupiah. Selanjutnya akan dilakukan tahap kedua, yakni respon terhadap risiko. Jadi, perencanaan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan memutuskan bagaimana menanggapi setiap risiko. Melakukan pemetaan terhadap risiko berfungsi untuk ke tahap selanjutnya mengenai penetapan respon terhadap risiko tersebut. Respon terhadap risiko dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah menghindari risiko, terus menerima risiko, lalu membagi risiko, atau menolak risiko tersebut. Yang pertama adalah menolak risiko tersebut. Jadi apabila diketemukan unit kerjanya bermasalah dengan tingkat risiko yang tinggi, lebih baik tidak dilakukan kelangsungan proses tersebut, sehingga lebih baik dihindari. Lalu membagi risiko. Membagi risiko yakni adalah mau tidak mau risiko itu berdampak terhadap kita, namun kita membagi porsinya.
membagi porsi resiko tersebut kepada tahap selanjutnya. Jadi tidak pada tahap 1, melainkan membagi rata pada tahap selanjutnya. Lalu menerima risiko. Menerima risiko yakni apabila apabila tidak dapat dihindari, maka risiko tersebut dapat diterima dengan tingkat rasional. Apabila dengan tingkat risiko yang terlalu tinggi, lebih baik dihindari. Selanjutnya, berapa materialitas? Selanjutnya adalah tahap ketiga, yakni pelaporan audit, yakni hasil akhir dari proses audit yang menyatakan pendapat auditor atas semua bukti yang terkumpul, merangkum serta merevisi penilaian risiko atas temuan baru yang dilakukan selama proses audit. Untuk pertanyaan selanjutnya, yakni berapa materialitas OM, PM, dan AM? Sudah saya jelaskan sebelumnya. Nomor 4, bagaimana Anda melakukan penilaian risiko? Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa terdapat 3 yang dapat dilakukan dalam melakukan penilaian risiko, yakni wawancara, prosedur analitikal, dan juga observasi dan infeksi. Wawancara yakni bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas yang merupakan auditor untuk mungkin mempunyai informasi dan membantu mengidentifikasi risiko salah saja yang material disebabkan atas keliruan, seperti menanyakan manajer pembelian dengan adanya kontrak yang tak biasa, seperti pemberian kontrak pada pihak tertentu tanpa adanya tender. Lalu prosedur analitikal, yakni penilaian risiko membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit, seperti atas hal pengenaan kontrak pada vendor tertentu tanpa proses tender yang berdampak pada nilai HPP yang akan tinggi. Lalu observasi dan juga infeksi, yakni mendukung prosedur inquiry kepada manajemen dan pihak-pihak lain, juga menyediakan informasi mengenai entitas dan lingkungannya, seperti informasi pada transaksi pembelian yang mendominasi itu vendor-vendor apa aja nih, sehingga perlu dilakukan tahap-tahap selanjutnya yang perlu digarisbawahi pada mungkin terjadinya risiko-risiko yang mungkin terjadi di yang akan datang. Lalu bagaimana cara Anda melakukan pengujian pengendalian tes segmental atas akun penjualan? Untuk akun penjualan, gunakan laporan keuangan. Laporan keuangannya kita bisa berikut. Oke, bagaimana saya dapat mengidentifikasi test of control-nya pada pendapatan ini? Cara simpelnya adalah dengan melihat dokumen-dokumen pendapatannya. Pertama, lihat dulu pengendalian internalnya seperti apa. Dalam proses penjualannya itu, dokumen-dokumennya dilihat dulu nih seperti apa. Ada nggak nih tanda tangan pembuat dalam proses penjualan sampai tahap barang itu diterima sama customer. Harus dilihat dulu bagaimana dokumen-dokumennya lengkap nggak nih. Dari yang pertama adalah adanya, biasanya kalau di perusahaan itu adanya permintaan barangnya, ada nggak nih datanya. Misal di penelitian ada permintaan barang, ada order penjualan, ada invoice atau penjualannya, ada surat jalannya. Jadi harus lengkap nih 3 paket ini. Terus bagaimana cara mengetahui test of control-nya? Dengan cara itu, melihat 3 komponen itu. Bagaimana di lapangannya terjadi seperti apa? Dibuat nggak nih OM-nya? Dibuat nggak nih purchase order-nya? Dibuat nggak nih pertama dulu permintaan penjualan, bagaimana PO-nya, bagaimana invoicing-nya, bagaimana surat jalannya, seperti apa. Jadi kita harus cek ke dokumen-dokumennya. Lalu bagaimana melakukan prosedur analisis menggunakan angka laporan keuangan? Untuk prosedur analisis dari laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya, prosedur analisis itu maksudnya seperti ini, teman-teman. Jadi bagaimana menganalisis terhadap laporan keuangan, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Horizontal yakni seperti ini. Contoh, misalnya adalah jumlah aset. Jumlah aset diketahui pada 2016 sebesar 38.618, sedangkan di tahun 2015 sebesar 25 juta. Ini cukup signifikan angkanya, hampir kisaran 30% ya, teman-teman ya. Atau bisa dilihat pada ini nih, teman-teman. Nah, ini dapat dilihat pada pendapatan. Diketahui bahwa pendapatan secara horizontal terdapat kenaikan untuk pendapatan individual dan juga di tahun 2015 dengan tahun 2015. Ini cukup materialitas karena kenaikannya hampir 2 kali lipat, teman-teman. Ini harus diketahui bahwa benar kan nih pendapatannya seperti sebesar ini.
karena tingkatnya cukup cukup signifikan, materialitasnya cukup signifikan sebesar hampir dua kali lipat lebih malah. Lalu yang kedua yakni dengan analisis vertikal. Jadi dengan melihat pendapatan yang diperoleh tahun 2016 sebesar 21 juta, aspek-aspek apa yang mendominasi dari total pendapatan ini. Contoh untuk di sini yang menjadi dominasi adalah ini pendapatan premi sebesar 18 juta dengan premi bruto dari individu dan juga kelompok. Lalu yang kedua adalah pendapatan premi bersih sebesar 17 juta. Jadi analisisnya adalah dengan cara horizontal dan juga vertikal. Dengan horizontal adalah tiap tahun kita cek tingkat materialitasnya, lalu vertikal yakni dengan akun dan juga subakun, dengan melihat tingkat yang mendominasi dari subakunnya, wajar atau enggak gitu teman-teman. Lalu mengaudit asersi kelengkapan atas akun aset tetap. Aset tetap coba kita cari teman-teman. Aset tetap lama juga nyarinya nih teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Aset tetap tuh maksudnya kelengkapan adalah contoh misalnya diketahui bahwa aset tetapnya adalah sebesar mana ya aset tetapnya biar lebih gampang gitu ngejelasinnya. Pinjaman polis. Oh ini. Oke, diketahui bahwa aset tetap di sini terdapat beberapa nih. Pertama adalah tanah, kendaraan, peralatan kantor, akumulasi bangunan kantor, kendaraan kantor. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda mengaudit asersi kelengkapan? Caranya cukup mudah teman-teman. Biasanya dari setiap perusahaan itu memiliki nomor penomoran pada aset tetap. Dilihat aja, kita coba uji sampling aja. Kita cek atas nomor ini aset tetapnya yang mana, atas nomor aset ini aset tetapnya yang mana, fisiknya yang mana. Kita harus cek teman-teman. Apabila itu barangnya sudah dijual, seharusnya aset tetap yang diakui di perusahaan itu harus ditiadakan. Aset tetapnya sudah tidak masuk ke dalam laporan keuangan lagi, harus dikeluarkan apabila itu rusak ataupun dijual. Sehingga caranya adalah dengan cara sampling fisiknya. Dari setiap penomoran aset tetap kita cek aset ini yang mana aset fisiknya, nomor aset ini yang mana fisiknya. Seperti itu teman-teman caranya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengaudit asersi keberadaan atas akun piutang? Oke, untuk akun piutang, ini piutang nih. Piutangnya lumayan banyak nih. Sebenarnya cara untuk piutangnya, contoh di sini adalah piutangnya banyak nih, ada efek-efek nih, reksadana. Piutangnya caranya gampang lah teman-teman. Biasanya kalau dalam perusahaan itu memiliki namanya aging piutang atau nilai ukur piutang. Di situ diketahui bahwa terdapat customernya siapa saja, lalu bagaimana pengendalian terhadap piutangnya seperti apa, jangka umur piutangnya seperti apa, itu diketahui teman-teman. Jadi teman-teman bisa dengan cara melakukan disebutnya konfirmasi kepada pihak ketiga, yakni memberikan surat bahwa nilai piutang perusahaan A nilainya segini. Kita kasih surat ke pihak A bahwa nilai piutang mereka dengan cut off tanggal sekian adalah segini. Begitu teman-teman caranya. Jadi kita dengan konfirmasi kepada pihak ketiga, bagaimana dilihat bagaimana benar nggak nih pencatatannya seperti apa. Takutnya misalnya cut off-nya beda nih, ternyata di kita seharusnya piutangnya itu diakui di awal Januari, namun kita akui di
akhir periode di akhir Desember. Jadi terdapat cut off yang berbeda, sehingga harus dilakukan, apabila itu tingkatnya materialitas maka perlu dilakukan perbaikan atau diinformasikan kepada pihak manajemen bagaimana mereka akan tahap selanjutnya. Itu keputusan mereka, namun kita memberikan saran-saran biasanya teman-teman. Lalu bagaimana mengaudit asasi penilaian dan ketepatan untuk akun utang pajak. Untuk utang pajak sebenarnya teman-teman kita bisa lihat dari bagaimana perusahaan itu atas pendapatannya. Misalnya diketahui bahwa pendapatan atas jasa sekian, berarti tinggal dicek aja. Misalnya atas utang-utang perusahaan, customer-customer ini perusahaan, berarti kan utang yang harus pajak yang harus ditanggung perusahaan tersebut adalah sebesar 2%, yakni PPh 23. Tinggal dikali aja dari atas jasanya itu 2%. 2% kali berapa banyak nilai utangnya. Gitu teman-teman, cara singkatnya. Apabila terdapat bedaan, baru kita tahap selanjutnya mengenai dokumen bawahannya tuh. Kita lihat bagaimana tuh rincian utang-utangnya sesuai atau enggak. Kayak gitu teman-teman. Lalu bagaimana cara Anda menguji transaksi dan saldo atas akun beban karyawan? Yang pertama yakni meminta dulu nih slip gaji karyawannya seperti apa. Kita cek dulu rinciannya seperti apa. Lalu dicek beban gajinya seperti apa, sesuai atau enggak. Dengan cara seperti itu kita dapat melihat adakah temuan-temuan atau resiko-resiko yang terjadi. Takutnya ada pengakuan beban karyawan yang lebih. Gitu teman-teman. Caranya dengan cara mengecek kelengkapan slip gaji dari setiap karyawan, atau dengan cara memberikan pertanyaan kepada sampling karyawan mengenai gaji yang didapati, atau dapat lihat di BPJS Ketenagakerjaan. Itu bisa dicek teman-teman, karena memiliki porsi-porsi bagaimana karyawan membayar berapa persen, perusahaan membayar berapa persen. Lalu jelaskan Anda mengetahui mengenai estimasi akuntansi dan bagaimana cara Anda menguji estimasi akuntansi tersebut. Sebenarnya untuk estimasi akuntansi adalah biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang pendapatannya itu diakui di akhir periode, sedangkan mereka melakukan pekerjaan terlebih dahulu, lalu atas hasil jasa tersebut akan dibayarkan di akhir periode. Ini perlu dilakukan estimasi akuntansi apabila utang-utang tersebut belum dibayarkan atau diterima kas-kasnya. Lalu bagaimana menguji estimasi akuntansi? Dengan cara historical cost. Misal atas pengakuan atau pengerjaan, misalnya ada kontrak 100 juta, baru diakui proses terminnya adalah 30% di DP setelah pengerjaan 20% atau 30% pengerjaan. Jadi sesuai prospek pekerjaan. Ya udah tinggal diakui aja dari hal itu. Jadi misalnya prospek bisnisnya baru 30%. Berarti yang dapat diakui sebagai pendapatan adalah 30% dari kontrak kerja tersebut. Seperti itu. Jelaskan Anda ketahui mengenai kertas kerja audit dan berikan contoh kertas kerja audit. Nah, ini kertas kerja audit seperti ini, teman-teman. Mana ya kertas kerja audit ya? Oh, nggak ada fotonya. Oh, ini nih kertas kerja audit. Nih, kertas kerja audit seperti ini, teman-teman. Kertas kerja audit adalah catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenan dengan pelaksanaan audit. Dengan contoh sebagai berikut. Ini audit aset tetap tidak berwujud nih. Seperti ini. Ini dengan kas atau setara kas. Ini audit persediaan. Nah, ini contoh kerja audit piutang. Nah, seperti ini teman-teman nih. Untuk yang contoh kerja world paper piutang. Seperti ini nih, kita cek. Jadi ada kertas kerja. Bagaimana di buku nilainya berapa, atas temuan audit berapa,
Sehingga atas hal itu apakah akan dikoreksi atau akan di-adjust oleh perusahaan itu seperti apa, dengan catatan-catatan dan kesimpulan yang kita berikan kepada manajemen perusahaan nantinya. Lalu jelaskan yang diketahui mengenai opini audit. Untuk pertanyaan terakhir yakni apa yang diketahui mengenai opini audit. Opini audit dibagi menjadi 5, yakni opini wajar tanpa pengecualian, yakni diberikan oleh auditor jika auditor tidak memperoleh kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan, dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, ya opini wajar dengan pengecualian. Ini auditor tidak memberikan bukti yang cukup dan tepat yang berdasari opini, tetapi sehingga auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan saja ini tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dan dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas yang ketiga, yakni diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapatan wajar. Berbeda dari jenis opini, ini terletak pada paragraf penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya kepada pihak manajemen. Yang keempat, yakni opini tidak wajar. Auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika telah melakukan pemeriksaan dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian baik secara individu maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Yang terakhir adalah opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memberikan bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada terdapat bersifat material dan pervasif.